Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif Islam tentang mengkonsumsi hewan halal. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Dalam surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, dari penjelasan ini, untuk apa Allah menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal? Tentu saja ada tujuan, dan itu membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Makanan yang halal akan membawa kebaikan bagi diri kita. Pertama, ia akan menyehatkan jasmani dan rohani. Di sini tidak hanya makan makanan yang halal, tetapi juga yang thayyib, yang artinya baik. Nah, selain halal dan baik itu, kita di sini juga dianjurkan untuk senantiasa menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena makanan yang baik akan dimudahkannya terkabulnya doa. Ada beberapa kriteria diharamkan pada binatang, yaitu yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga babi, yang keempat binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Itu adalah dalil mengenai keharaman hewan. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penyembelihan hewan halal. Menyembelih itu ialah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan, dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam. Nah, kita masuk ke rukun dalam menyembelih. Yang pertama penyembelih. Penyembelihnya itu hendaklah beragama Islam atau ahli kitab. Lalu yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Yang ketiga ini alat penyembelih. Nah, alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus yang tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Yang keempat, tujuan penyembelihan. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhoi oleh Allah, bukan untuk tumbal atau untuk sajian nenek moyang, berhala atau upacara kemusyrikan lainnya. Jika tujuannya untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan, maka hukumnya daging hewan tersebut menjadi haram meskipun hewannya halal dan membaca kalimat bismillah, Allahu Akbar. Selanjutnya, tata cara penyembelihan. Yang pertama, binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya. Yang kedua, menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, potonglah urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan ialah saluran makanan. Kedua urat ini harus putus. Yang keempat, saat menyembelih membaca Bismillahi Wallahu Akbar, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Yang kelima, bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati. Ada dua ibadah dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, kurban, yang biasa dilakukan setahun sekali saat hari raya Idul Adha. Yang kedua, akikah, dilakukan saat ada kelahiran seorang anak. Nah, itu tadi penjelasan penyembelihan hewan halal.
Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang pedoman berproduksi hewan halal. Pertama, di bab ini, perusahaan itu perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menghasilkan produk halal. Komitmen perusahaan ini perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan umum perusahaan. Memang tidak ada keharusan bagi perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghasilkan produk-produk yang halal. Dalam negara yang penduduknya heterogen dari segi keyakinan dan agama ini, keberadaan pangan non-halal untuk kalangan non-muslim masih tetap dihormati dan diakui keberadaannya. Namun begitu, komitmen perusahaan sudah menghendaki untuk memproduksi pangan halal, maka ia terikat dengan ketentuan dan peraturan mengenai kehalalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam. Masuk ke subbab yang pertama, yaitu sistem administrasi perusahaan. Untuk menghasilkan produk pangan yang halal, diperlukan persyaratan administrasi yang memadai guna menjamin kehalalan produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, pembuatan daftar bahan ini harus dituliskan semua, tidak boleh ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Yang pertama, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Baik, itu tadi pembahasan mengenai pedoman berproduksi hewan halal. Bab selanjutnya, kita akan membahas tentang kiat dan istilah unsur haram dalam hewan. Di pembahasan kali ini, ada tips mengenai memilih daging halal. Yang pertama, belilah daging pada tempat-tempat yang resmi. Di pasar tradisional, tempatnya adalah di los penjualan khusus daging sapi yang terpisah dari los penjualan daging babi. Daging yang disembelih secara legal ditandai dengan cap berwarna ungu yang berasal dari dinas peternakan setempat. Tips yang kedua, jika membeli daging di pasar-pasar swalayan, pastikan bahwa tempat tersebut tidak menjual daging babi. Yang ketiga, untuk daging ayam, jika membeli karkas utuh, perhatikan lehernya apakah penyembelihannya dilakukan secara sempurna. Yang keempat, untuk menutupi warna ayam bangkai yang tidak normal, pedagang menyembunyikannya dengan memberi warna kuning. Sebaiknya memilih pedagang yang sudah dikenal dan dapat diyakini bahwa penyembelihan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, jangan tergiur dengan penawaran harga yang lebih murah dari pasaran, terlebih jika dilakukan oleh pedagang-pedagang musiman atau tidak resmi. Oke, itulah tadi pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang atau ada kesalahan dalam penyebutan atau penjelasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya jabarkan sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.